salam jumpa di Cut Off Channel. Channel ini adalah channel yang membahas permasalahan di sektor perikanan dan juga solusinya. Seperti permasalahan yang akan kita bahas untuk episode kali ini, masalah terbitnya peraturan pemerintah nomor 85 tahun 2021 tentang jenis dan tarif atas penerimaan negara bukan pajak PNBP yang berlaku di Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP. Ini mendapat penolakan dari nelayan-nelayan kita di seluruh tanah air. Ada di Tegal, Jawa Tengah juga menolak, bahkan sudah berdemo di gedung DPRD Tegal, Jawa Tengah. Lalu di Kalimantan juga ada yang menolak, di Jakarta, di Muara Baru juga menolak, dan bahkan ini bisa sampai di luar Pulau Jawa. Nah, untuk membahas permasalahan itu, saya sekarang sudah bersama praktisi perikanan yang sudah bergelut di dunia ini sejak 1991. Wow, ini cukup lama ya. Langsung saja kita sapa Pak Hendra Sugandi, apa kabar? Baik, apa kabar Yolda? Baik juga. Kenapa Bapak nih? Apakah Bapak ikut merasakan juga nih nelayannya sekarang sedang manyun? Nelayan belum tersenyum nih Pak, karena menolak peraturan tadi nomor 85 tahun 2021. Sebenarnya kenapa sih Pak mereka jadi manyun ini Pak? Ya, ini sebetulnya masalah kenaikan PNBP harus dilihat secara utuh ya. Mulai dari kenaikan tahun 2015, kemudian di 2021 ini naik kembali. Ya. Nah, ada 3 komponen sebetulnya di komponen PNBP perikanan ini. Pertama adalah komponen tarif, ya, yang sudah naik 5 kali lipat untuk skala kecil dan 10 kali lipat untuk skala menengah dan besar. Kesimpang siuran berita yang menyatakan bahwa kenaikannya kan bervariasi tuh di berita-berita. Ada yang 150, ya, kemudian ada 400%. Nah, gitu itu kan, ya? Sebetulnya tergantung dari, kita harus melihat dari alat tangkapnya sendiri. Oke, ukurannya alat tangkap. Apa ya, itu Pak? Alat tangkapnya itu kita harus lihat dari peringkat kenaikannya. Ya, jadi di PP 75 itu ada beberapa alat tangkap, misalnya tidak semua alat tangkap juga naik. Jadi kalau lihat dari yang terendah itu justru yang 2 alat tangkap itu yang turun PHP-nya. Misalnya Pukat Labu dan UHT. Kemudian ada peringkat yang paling rendah kenaikannya adalah pancing ulur, di mana 1,18. Kemudian ada pancing ulur tuna, bagan apung, rawai dasar, jaring oseanik, PSPB, PSPK, bubu, dan lain-lain. Sampai yang paling tinggi itu pancing cumi. Pancing cumi itu 5,83 kali lipat, jadi 583%. Nah, kalau kita lihat dari seluruh alat tangkap ini, kenaikan rata-rata kalau mau disimpulkan adalah 2,22 kali lipat atau 222%. Oke. Sementara yang tadi yang paling tinggi tangkap cumi sebelumnya di tahun 2015 sebenarnya nelayan kita juga sudah menerima ini ya Pak ya, dengan kenaikan yang tadi 2015 mulai ada kenaikan tarif, lalu di 2016 juga ada kenaikan produktivitas. Nah, 2021 dihajar 3 komponen ya Pak ya. 2 komponen lagi. Lagi apa ya, Pak? Jadi 2015 itu tarif, kemudian 2016 ada penyesuaian produktivitas. Nah, yang terakhir 2021 ini PP 85 itu sebetulnya tarifnya tetap, ya, walaupun range GT-nya, range GT itu ukuran kapalnya yang diekstensifikasi ya, jangkauannya diperluas. Nah, PP nomor 75 itu naik, komponen tarif sudah naik 5 kali lipat untuk skala kecil, ukuran skala kecil 30 sampai 60 GT. Kemudian yang PP 75 juga naik 60 sampai 200 itu naik 10 kali lipat. Begitu juga yang skala besar di atas 200 GT naik 10 kali lipat juga. Nah, kalau dilihat dari kenaikan yang sekarang itu kan 2016 sudah penyesuaian produktivitas. Yang 2021 produktivitas dan komponen harga patokan ikan. Jadi produktivitas itu kalau kita lihat selain angka menunjukkan angka produktivitas, juga ada komposisinya. Komposisi ikannya, misalnya 40% ikan A. Kemudian komposisi kedua misalnya 40% ikan B, 20% ikan C. Nah, ini juga akan berpengaruh terhadap kenaikan. Tapi yang paling penting sebetulnya kenapa protes nelayan? Nah, karena ada beberapa kenaikan yang penyesuaiannya. Nah, sebetulnya kalau kita lihat 2015, kenaikan tarif 2015 itu
justru kalau kita hitung lagi di 2021 menjadi ribuan persen. Oke. Jadi kalau misalnya 5 sampai 60 GT itu rata-rata kenaikan 1110%. 1110%. Oke. Dibandingkan dengan sebelum PP 75 ya. Kemudian yang skala di atas 60 sampai 1000 GT itu naik 2220%. Begitu juga yang di atas 1000 GT itu kenaikannya 2220%. Nah, ini yang menyebabkan protes nelayan begitu marak. Meluas hampir merata di seluruh Indonesia. Kalau tadi kita throwback ke 2015 kan sebenarnya ini sudah dialami. Waktu itu apa sih Pak yang sudah dilakukan juga? Apa hasilnya Pak waktu itu Pak? Ya, kalau nelayan sebetulnya waktu itu memang protes banyak ya. Ada penurunan juga PNBP. Kalau kita bandingkan pada saat itu anggaran KKP juga tertinggi mungkin 2015 itu mencapai 9,27 triliun. Sedangkan PNBP-nya yang sudah naik tarifnya 5 sampai 10 kali lipat hanya 77,4 miliar. Jadi ini sangat jomplang nih. Di mana anggaran KKP 9,27 triliun, PNBP-nya hanya 77,4 miliar. Kalau ini pun sudah naik tarifnya. Kalau sebelum naik tarif artinya realnya itu kurang, mungkin hanya sekitar 7 miliar. Angka tersebut. Betul. Ya. Jadi ini sangat jomplang. Nah, yang jadi persoalan sekarang ini 200 katanya nilai produksi perikanan juga dibandingkan dengan nilai PNBP. Ini keliru sebetulnya. Kenapa? Karena 224 triliun itu nilai produksi berdasarkan klaim yang KKP, ya. Sedangkan nilai PNBP perikanan tangkap yang 2020 itu hanya 600 miliar, itu hanya perikanan tangkap izin pusat yang di atas 30 GT. Sementara nilai produksi yang diklaim 224 triliun itu nilai produksi seluruh perikanan keseluruhan. Iya, dan angkanya 7,7 juta ton ini sangat meragukan karena kapasitas penangkapan ikan nasional kita saat ini itu hanya sekitar 800 ribuan GT. Jadi tidak mungkin menurut saya bisa menghasilkan produksi yang 7,7 juta ton. Dalam artian Pak Hendra sebenarnya mau mengatakan ini KKP ukurannya dari mana ya? Mengatakan seperti itu. Sebenarnya untuk mengukurnya itu sendiri Pak, dalam seorang praktisi yang sudah 1991, bagaimana seharusnya mengukur itu sehingga masyarakat tersampaikan juga nih, tahu detailnya tuh harusnya seperti ini menyampaikannya. Gimana tuh Pak Hendra? Nah, sebetulnya kalau kita lihat bahwa yang 224 triliun, ini menurut saya nggak fair. Kalau kita mau bandingkan, itu harusnya dengan anggaran Dirjen Perikanan Tangkap misalnya. Nah, itu sudah mencapai 11,2% seperti dalam tulisan saya di Kompas mengenai polemik PNBP perikanan ini. Jadi tadi yang dihitung dari pusat, dihitungnya dari pusat, tapi diklaimnya sudah seluruh Indonesia. KKP mengatakan demikian. Dan nelayan kita sudah merasakan ini sejak tahun 2015, lalu 2016, dan di 2021 lagi ada HPI-nya juga naik. Jadi tadi untuk ukurannya Pak Hendra, ini indikatornya sebenarnya dari alat tangkap tersebut. Tapi sebelumnya ya Pak ya, kalau misalnya tadi beberapa nelayan di wilayah Kalimantan punya permasalahan, di Tegal punya permasalahan. Sebenarnya nih Pak, nelayan kita nih Pak, kalau kita lihat di lapangan, apa sih sebenarnya permasalahan krusial yang belum termapping atau capture oleh KKP nih Pak? Sebetulnya gini, kalau kita bicara mengenai sektor perikanan, itu ada zonasi penangkapan. Mulai dari 12 mil, ya itu kawasan teritorial kita, kedaulatan kita, kemudian kawasan ZEE, ya. Zona ekonomi eksklusif Indonesia misalnya itu di atas 12 mile, kemudian di atas 200 mile itu laut lepas. Nah, itu bukan sama sekali istilahnya itu yang mengelola adalah namanya RFMO, Regional Fishery Management Organization. Tidak ada istilahnya kita itu bukan yurisdiksi nasional, tapi ini yurisdiksi internasional. Jadi kita harus mengikuti
aturan internasional. Oke. Balik lagi ke yang tadi Pak, yang tadi itu internasional. Dari dalam negerinya sendiri Pak? Nah, ini permasalahannya gini. Kemarin misalnya di berita-berita menyatakan bahwa nelayan kecil tidak terdampak, ya. Tapi memang harusnya kita memang ada kebijakan afirmasi untuk nelayan kecil. Jadi kita harus berpihak lah kepada nelayan kecil. Itu saya setuju banget. Okay. Cuman jangan juga nelayan menengah dan besar ini dikesampingkan. Karena persoalannya apa? Kita lihat bahwa ZEE dan laut lepas kita sangat minim pemanfaatannya. Kita tahu masih banyak pencurian ikan oleh kapal asing yang masuk. Nah, karena apa? Karena nelayan kita sendiri tidak mengisi ZEE kita sendiri. Kalau diisi oleh nelayan kita, kan otomatis bisa melaporkan ke PSDKP misalnya, atau melalui radio lah. Dengan sumber daya laut kita bisa tereksplorasi bisa lagi, dan termanfaatkan secara optimal. Karena ini amanat undang-undang juga, ya. Kalau kita tidak optimal memanfaatkan ZEE, negara lain boleh. Ini aturan internasional, ini makanya berbahaya. Sehingga memang kita harus memanfaatkan secara optimal. Nah, bagaimana supaya manfaat ZEE, pemanfaatan ZEE dan laut lepas ini agar optimal? Ya, otomatis membutuhkan kebijakan yang bisa mendorong nelayan-nelayan kita untuk menangkap di laut lepas dan di ZEE kita. Nah, kalau kebijakannya misalnya semakin besar, PHP-nya semakin tinggi, dan nelayan menengah dan besar, nggak apa-apa, di kuyo-kuyo misalnya. Kita hanya berpihak pada nelayan kecil. Nah, ini justru akan melemahkan pemanfaatan kita di ZEE dan laut lepas. Dengan luas laut Indonesia yang begitu luas, ternyata stakeholders di nelayan sendiri, nelayan kecil, nelayan menengah, dan nelayan besar juga belum teroptimalkan. Kalau gitu gimana caranya Pak kebijakan itu supaya bisa mengcover seluruh nelayan kita? Ya, justru ini PR yang sangat besar. Kita selalu bicara mengenai paradok, potensinya sangat luar biasa perikanan kita, kemudian juga produksinya juga besar, tapi ekspornya sangat minim. Oke, jadi kita kalah dibandingkan dengan negara-negara tetangga kita, misalnya ASEAN, Vietnam atau Thailand. Kita kalah jauh. Oke, ini menarik nih. Dengan negara tetangga, ekspor kita kalah jauh. Ekspor itu akan kita bahas nanti ya Pak ya? Oke, di cut off selanjutnya.